Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Baik, kami kelompok yang terdiri dari 5 orang akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami, yaitu aplikasi animasi 3 dimensi menggunakan bahasa Python. Baik, sebelum ke presentasi, di sini kami terdiri dari 5 orang. Ada Isa, Renaldi Afsyal, Muhammad Hilmi, Ilyas Faisal, Fardan Azkia, dan Chandra Muhammad Nursidik. Untuk Chandra Muhammad Nursidik berhalangan hadir dikarenakan ada kesibukan pribadi. Lanjut, kemudian ada materi pertama, yaitu tentang tool Python yang akan dijelaskan oleh Rias Faisal. Kepada Rias Faisal, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator telah mempersilakan saya untuk menjelaskan materi. Baik, untuk menjelaskan tentang Python. Python ini digunakan untuk menggunakan shortcode, di mana shortcode Python ini digunakan untuk berupa data, pembuatan aplikasi, begin, OpenGL, dan OpenShot lainnya. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Rias Faisal atas penjelasannya. Kita lanjut ke penjelasan tool Visual Studio Code oleh Saudara Renaldi. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang Visual Studio Code. VS Code ini adalah aplikasi editor buatan Microsoft yang dapat dijalankan di semua perangkat desktop secara gratis. Kelengkapan fitur dan ekstensi membuat kode editor ini menjadi pilihan utama untuk para pengembang. Visual Studio Code bahkan mendukung hampir semua sistem operasi seperti Windows, macOS, Linux, dan lain sebagainya. Lalu berdasarkan survei pada Stack Overflow, VS Code ini merupakan editor yang terpopuler di kalangan developer. Dari 21 aplikasi text editor, saingannya VS Code ini berada pada peringkat 1 dengan persentase user mencapai 71,07%. Mungkin itu saja yang pas saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Renaldi atas penjelasannya tadi mengenai tool Visual Studio Code. Saya lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai cara pembuatan aplikasi memakai Pygame dan OpenGL oleh Saudara Fardan Azkia. Dipersilakan. Oke, baik. Pygame. Pygame adalah kumpulan dari beberapa modul Python yang khusus dibuat untuk mengembangkan game. Di dalam Pygame sudah dilengkapi dengan library fungsional SDL, Simple Direct Media Layer, yang mendukung untuk mengembangkan sebuah game. Library SDL, Simple Direct Media Layer, adalah library yang memungkinkan developer untuk dapat mengakses audio, keyboard, mouse, joystick, perangkat grafis melalui OpenGL, dan Direct 3D. Hal ini sangatlah penting untuk menunjang pengembangan sebuah game. Pygame merupakan open source modul yang dapat digunakan di berbagai platform, sehingga hal ini memungkinkan kalian untuk membuat game di platform Linux yang notabene sangatlah kurangan game jika dibandingkan dengan Windows dan Mac. Next. OpenGL. OpenGL atau Open Graphic Library merupakan spesifikasi standar yang mendefinisikan sebuah lintas bahasa, lintas platform API untuk mengembangkan aplikasi yang menghasilkan grafis komputer 2 dimensi maupun 3D. Nah, di sini ada input aplikasi animasi 3D.
Di sini ada gambar program aplikasi animasi 3D, bisa dilihat pada gambar berikut. Next. Nah, di sini ada hasil output program aplikasi animasi 3D yang telah dibuat tadi. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Saudara Pardan atas penjelasan tentang materi terakhir tadi. Selanjutnya ada penemuan aplikasi oleh Saudara Isa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Isa dengan NPM 207006063 yang dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tugas besar dan tugas akhir dari mata kuliah grafika komputer yang mencoba membuat aplikasi yang akan menampilkan grafik komputasi mau berbentuk 3D ataupun 2 dimensi, dan pada kesempatan kali ini kelompok saya akan mencoba menampilkan grafik 3 dimensi kasarnya ya. Nah, di depan layar saya saat ini ada aplikasi 3D 3 dimensi ya, yang dibuat untuk menciptakan hal tersebut ya, dengan kebutuhan fungsi seperti di atas ini. Ada import Pygame, dan ada OpenGL. Jadi ada dua modul yang digunakan di sini ya, modul Pygame dan modul OpenGL. OpenGL itu sendiri untuk menampilkannya, dan Pygame itu untuk membentuk file-file 3D-nya lah, fungsi-fungsi 3 dimensi ataupun 2 dimensi ya. Yang penting kotak grafika lah yang untuk menciptakan grafika secara fungsi ya, tahu. Jadi tinggal memanggil fungsi grafika saja tanpa perlu menciptakan bentuk-bentuk grafika itu, misalkan kotak, persegi, lingkaran, tanpa perlu mengetik source kodenya secara panjang, kurang begitulah Pygame. Nah, untuk instalasinya Pygame dan juga OpenGL bisa dengan ini, pip. Kita pakai fungsi pip Python ya. Fungsi ini bisa dijalankan kalau Python kita sudah terintegrasi dengan pad di Windows kita. Ini bisa tulis Pygame. Nah, kalau udah keinstall kayak gini, dan untuk OpenGL bisa OpenGL. Nah, begini. Jadi dengan ada fungsi ini akan mempermudah kita dan juga untuk menampilkan grafika yang akan kita buat. Nah, pertama di sini ada rotation angle. Rotation angle ini untuk nilai awal, nilai dasar kita buat fungsi di awal, karena sebenarnya buat di akhir-akhir sekian ya. Untuk nilai dari putaran nanti ya, karena kita akan membuat aplikasi 3 dimensi yang akan berputar ya kasarnya ya. Nah, untuk definisi init ini atau initiation ini untuk menjalankan GL ya, OpenGL ya, dengan dasar clear color ya, yaitu 000. Jadi itu untuk membuat background dari tampilan OpenGL aplikasinya lah nanti ya. Lalu di sini kita langsung ke pembuatan aplikasi, pembuatan grafika kubus itu sendiri lah ya. Di sini ada definition draw cube. Nah, di sini kita fungsi GL begin terlebih dahulu ya, dengan GL quads ya untuk ngebentuk tiap sisinya. Berarti kita dari awal udah menciptakan. Nah, ini fungsi dari ini juga dari Pygame, dari GL juga ya. Ciptakan 4 sudut ya. Nah, untuk GL color 3F ini untuk pewarna dari tiap sisinya ya kasarnya ya. Ada red color, ada green color. Jadi ini
secara RGB kalau nggak salah ya hitungannya. Jadi bisa hitung-hitungan sini 010, 001, 101 ya. Jadi fungsinya untuk seperti itu. Nah, untuk GL vertex ini fungsinya untuk mendefinisi setiap koordinatnya itu sendiri ya. Ya, setiap koordinat dari sisi dari kubus ini sendiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan 6 sisi kubus ya. Jadi untuk mengkoordinat tiap sisi kubusnya pakai GL vertex 3F kasarnya. Jadi ketika ke-6 sisi kubus sudah dibuat ya dengan limitasi ini kan, limitasinya di sini dan juga di sini akhirnya n kan. Nah, setelah fungsi kubusnya sudah dibuat, tentu apalagi yang kita tunggu berarti perlu display. Kita ngedisplay terlebih dahulu. Nah, di sini ada global rotation angle. Nah, tadi rotation angle yang di atas pakai 0, maka global rotation angle bisa ditukar di sini. Nah, ada GL clear. Ya. Untuk sebagai pewarnaan dari dasarnya ya. Nah, itu ada GL load identity untuk membuat transformasinya, lalu ada glue look at yaitu untuk mengeset posisi kameranya ya. Jadi nah di sini ada set camera position. Nih misalkan sekarang kita run sekarang nih ya. Nah pasti tengah-tengah kan. Coba kita geser misalkan ini 2. Nah geser kan jadi ini untuk kamera positionnya. Lalu di sini ada GL rotate F fungsi untuk rotation angle ya. Rotation angle awalnya tuh 0, 0, 0, 1, 0. Rotation angle pada Y axis coba kita ganti ini 1, ini 2. Nah, dia muter ke arah sana sekarang ya. Kasarnya begitu. Ya. Jadi ketika sudah digituin, kita ngeran draw cube untuk menggambar dan mendisplay dari cube yang sudah kita buat itu sendiri ya. Lalu ada pygame display.flip yang fungsi untuk mengupdate semuanya, displaynya dan juga untuk menampilkan display dengan perubahan-perubahan yang di atas tadi ya. Karena kan tadi kan kita di awal dengan set rotation angle yang 0 dan segala macem, juga GL look-nya pasti awalnya juga 0 semua, jadi nggak kelihatan. Nah, udah gitu kita ada fungsi definition reshape yaitu width dan height ya. Ini untuk mengganti ukuran dari cube dari cube dari apa namanya yang sudah kita buat lah ya tadi. Nah, dengan fungsi ini mau gimana pun kita run ukuran Windows-nya, maka dia akan sama mengikuti ukuran layar. Jadi ukuran kubusnya tuh patokannya tetap dengan layar yang ada. Jadi nggak perlu kita besar kecil lagi di device yang berbeda, kasarnya gitu kan. Nah, di sini ada viewport 00, ini tuh untuk menunjukkan ya bahwa kubusnya itu tetap pada posisi yang tepat ya dengan viewport 0 dan width dan height yang tergantung inputnya ya. Lalu GL matrix untuk ngeproyeksi itu sendiri. Lalu perspektif ya ini tergantung dengan ukuran Windows tadi yang seperti saya jelaskan. Lalu ada GL model view. Nah, baru setelah fungsi-fungsi tadi di atas kita pakai fungsi definition main di sini fungsi mainnya. Nah, global kita masukin global rotation angle. Kita jalankan pygame .initiation. Pygame display set mode ini untuk meng-create Windows atau window kecil tadi ya. Yang kayak gini ini Windows kecil nih, window jendela kecil aplikasi itu sendiri ya. Nah,
dengan ukuran 800 kali 600 lah kasarnya ya. Lalu initiation, reset. Nah, lalu sini ada clock, pygame time.clock ya untuk perhitungan waktu ya. Pygame.clock ini untuk mengatur frame rate kasarnya, untuk mengatur kecepatan dari frame rate dari aplikasi ini, karena ya kalau kita nggak batas juga suka nggak baik nanti. Nah, di sini di batas clocknya itu 60, berarti ngikutin frame rate 60 ya. Setiap rotation angle yang terjadi, kalau rotation ada satu raket, setiap satu pergeseran sudutnya itu, maka clock tick-nya bergeser satu juga ya, karena sesuai dengan clock tick 60, jadi kurang lebih begitu, 60 detik. Nah, setelah semua ini terjadi, dan kita run seperti ini, maka jadilah aplikasi 3D, penciptakan 3D dari visual untuk kuas grafika komputer itu sendiri. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penilaian aplikasi yang dilakukan tadi oleh Saudara Isa. Baik, penyampaian materi sekaligus demo aplikasi sudah kami jelaskan dan kami demokan. Sampailah di ujung presentasi kami. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi semuanya.